Laboratorium Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara tahun ajaran 2019-2020. Kami dari kelompok 1 kami terdiri dari 7 orang. Pertama, Sari Ramadhani FKK 2016, Ainin Arfani FKK 2017, Rini Aprilia FKK 2017, Priti FKK 2017, Rizky Maisyarah FKK 2017, Raja Putra Perjuangan FKK 2017, dan Alja Lutfiah Kusuma FKK 2017. Pada percobaan kali ini, kami akan melakukan review dengan judul praktikum pemisahan antosianin dengan kromatografi kertas atau KKT. Pada percobaan ini, sampel yang kami gunakan adalah daun basil. Adapun bagian yang digunakan adalah daun basil dengan nama latin Ocimum basilium. Kromatografi kertas atau KKT merupakan metode analitik yang digunakan untuk memisahkan bahan kimia yang berwarna, terutama pigmen. KKT juga dapat digunakan untuk memisahkan warna primer maupun sekunder pada tinta. KKT adalah teknik yang berguna karena relatif cepat dan memerlukan sedikit bahan uji. Nah, selanjutnya antosianin. Antosianin adalah pigmen atau pewarna yang paling penting dan tersebar luas dalam tumbuhan. Pigmen ini yang memberikan warna pada bunga, buah, dan daun tumbuhan yang hijau. Telah banyak digunakan sebagai pewarna alami dalam berbagai produk pangan dan berbagai aplikasi lainnya. Nah, warna yang diberikan oleh antosianin ini terjadi akibat susunan rangkap yang terkonjugasinya yang panjang, sehingga mampu menyerap cahaya dalam rentang cahaya tampak. Sistem ikatan rangkap terkonjugasi ini juga mampu menjadikan antosianin sebagai antioksidan dengan mekanisme penangkapan radikal. Beberapa senyawa antosianin yang paling banyak ditemukan antara lain pelargonidin, peonidin, cyanidin, malvidin, petunidin, dan delfinidin. Selanjutnya, manfaat percobaan. Diharapkan praktikan dapat mengisolasi, mengidentifikasi, dan melakukan pemisahan senyawa kimia antosianin pada tumbuhan lain yang diduga mengandung senyawa kimia antosianin dengan menggunakan teknik kromatografi kertas. Lalu selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Yang pertama yang dilakukan yaitu ditimbang 10 gram corolla bunga segar berwarna, lalu kemudian dihaluskan. Langkah selanjutnya yaitu ditambahkan pelarut HCl 1% dalam metanol hingga terendam, lalu dibiarkan 10 hingga 15 menit, lalu kemudian disaring. Langkah selanjutnya yaitu filtrat hasil penyaringan digunakan untuk diidentifikasi menggunakan KKT atau kromatik. Pembuatan fase gerak. Pada KKT menggunakan 3 fase gerak, yaitu 1. Campuran HCl 1%. 1 mili HCl pekat dicukupkan dengan aquada sampai 10 ml. Yang kedua, campuran asam asetat glasial 15%. Caranya 1,5 ml asam asetat glasial dicukupkan dengan aquada sampai 10 ml. Yang ketiga, campuran butanol asam asetat banding air itu 4:1:5. Caranya, sediakan butanol, asam asetat dan air, lalu campurkan ketiga pelarut ke dalam corong pisah. Digojok berulang-ulang sampai tercampur sempurna. Kemudian didiamkan selama 3-5 jam. Diambil bagian atas dari campuran yang terpisah. Selanjutnya, penotolan filtrat pada fase diam. Fase diam yang digunakan yaitu kertas Batman nomor 1. Prosedur penotolan filtrat pada fase diam yaitu pertama dibuat batas atas dan batas bawah pada fase diam. Kemudian filtrat ditotolkan pada bagian batas pengembang bawah dengan metode pita sampai jenuh. Lalu dipasang tali pada bagian atas dari batas pengembang di masing-masing fase diam.
Kemudian dimasukkan ke dalam kamber yang berisi fase gerak yang telah dijenuhkan sebelumnya. Dimasukkan secara perlahan-lahan sampai kertas mengenai bagian dari fase gerak, lalu kamber ditutup lagi dengan rapat. Noda dari titik pengembang akan merambat mencapai batas atas pengembang. Jika sudah mencapai batas pengembang, dikeluarkan dari kamber lalu dikeringkan. Setelah kertas kering, akan disemprot dengan penampak bercak noda uap amonia. Uap amonia diarahkan pada kertas sampai kertas berubah warna. Dilakukan berulang kali sampai kertas yang dikeringkan diuapkan dengan amonia. Lalu kertas dikeringkan. Selanjutnya, kertas divisualisasi di bawah sinar UV 366 nanometer.